a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku siapkan kata Allah untuk hamba-hambaku yang saleh, mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah didengar oleh hati, belum pernah dipandang mata, belum pernah terlintas dan terbetik di pikiran manusia. Itulah surga. Kalau pernah kau bayangkan, kau pikirkan, bukan surga, karena dia adalah kejutan yang akan diberikan Allah pada orang yang beriman. Insya Allah semua kita ini yang hadir mendapatkan barokah. Bukan kata saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku pada waktu pagi. Itu dikatakan Nabi. Jadi yang paling selamat sekarang ini memang kita ngutip pendapat orang, jangan berpendapat sendiri, karena nanti ditembak orang kita. Kutip aja pendapat orang. Begitu juga subuh ini saya mau mengutip pendapat orang. Ini saya bacakan ya. Kata beliau, maaf tidak layak tapi saya sebutkan, berzina tapi tetap meyakini zina itu haram, itu dosanya lebih ringan daripada tidak berzina tapi mengatakan zina itu boleh. Memang susah mencerna kalau belum sarapan. Saya ulang sekali lagi, berzina tapi mengatakan zina itu haram, itu dosanya lebih ringan daripada tidak berzina tapi mengatakan zina itu boleh. Sudah 2 kali ulang bisa dipahami? Bisa. Kalau 3 kali tak juga bisa, bagus kita pulang sama-sama. Ada lagi pendapat dia juga. Apa kata beliau? Tahun 2012 diadakan penelitian oleh Dharma Putra menunjukkan 70% mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak perawan sebelum zina dihalalkan. Bagaimana kalau sudah penghalalan itu? Bukan kata Abdul Somad. Saya kutip dari Facebook Jauhar Ridhoni Marzuk, penulis buku yang 2 biji saya dapat subuh ini. S1 dari Al-Azhar, S2 dari Unisi Brunei Darussalam, sekarang berada di Masjid Ittihad Sungai Liat. Saya dapat bukunya. Tolong yang mau membuli jangan saya, bully dia. Begitulah saya diberi kesempatan bersilaturahim di Bangka Tengah dengan para alim ulama, alumni Al-Azhar S1 Jayyid Jiddan, nilai paling bawah Rosib. Rosib gagal, tak naik kelas. Agak tinggi sikit makbul. Selalu orang di Mesir menyebut makbul indallah karena tidak bisa S2, maka disebut kau nilainya apa? Makbul indallah. Cukup itu aja. Agak naik sikit Jayyid, saya nilai saya Jayyid, baik. Tapi penulis buku ini Jayyid Jiddan. Maka waktu saya baca agak sakit hati saya sikit. Masya Allah. Ada pula bersama kita subuh ini habaib, orang yang kita cinta, keturunan Rasulullah SAW dari alumni Al-Ahqaf, satu alma mater dengan Buya Yahya di Yaman. Darul Mustafa Tarim Hadramaut, Al-Habib Umar bin Hafiz, didikan beliau, hadir bersama kita. Ada di kampung halaman kita di Bangka Tengah. Lalu kemudian pula saya pernah ke Kalimantan, berjumpa dengan Tuan Guru Bahit. Kitab yang beliau kaji paling populer adalah Syarah Hikam Al-Ata'iyah karya Imam Ata'illah Ibnu Ata'illah As-Sakandari, hikmah-hikmah, tapi syarahan beliau luar biasa. Sampai saya dapat komentar dari Malaysia, Ustadz, saya sudah lama berjumpa, mau jumpa dengan Tuan Guru Bahit, tapi Ustadz Somad sudah ketemu duluan di Barabai.
murid-murid beliau juga banyak alumni, ratusan orang di Bangka Tengah ini. Artinya apa? Kalau ada orang Bangka Tengah masuk neraka, itu keterlaluan. Tuan-tuan gurunya banyak, dari alumni Timur Tengah sampai macam-macam tempat sumber ilmu ada di sini. Ada pula namanya program sajadah subuh akbar. Saya tanya tadi Pak Bupati, ini apakah ada hari-hari khusus Pak? Tidak. Karena di tempat lain ada khusus hari Sabtu saja, hari Ahad saja. Ini tidak, unlimited edition, tanpa batas. Ini subuh yang keberapa Pak? Tidak kami hitung. Karena di tempat lain diumumkan, ini subuh yang ke-1000. Ini tak dihitung. Pokoknya setiap subuh selalu ada prestasi beribadah kepada Allah. Tapi yang namanya ibadah ini kalau cuman sendirian kadang kita tidak semangat. Tapi begitu ramai, Masya Allah, Tabarakallah. Saya pun semangat subuh ini karena banyaknya jamaah ini mungkin. Masih belum lagi niat hati Abdul Somad ini tulus murni karena lillahi ta'ala. Tapi dalam Islam dikatakan, mengapa menyembelih hewan kurban di bawah istri, di bawah anak? Sayyidina Maulana Muhammad SAW menyembelih hewan kurban, ada Sayyidatuna Aisyah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyembelih, ada Sayyidatuna Fatimah. Kenapa mesti ada anak? Ada hadir Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Untuk apa? Untuk syiar, menunjukkan ramai. Itulah pentingnya ramai-ramai kita syiar. Supaya apa? Orang-orang yang lemah iman, yang lesu melihat ramai, bangkit semangatnya. Mudah-mudahan subuh ini bangkit semangat yang lesu selama ini. Takbir! Bangkit semangat. Itu mengusir hantu-hantu yang menggoda kita, yang mengantuk-ngantuk sikit dengan takbir, bangkit. Nanti kalau saya ingat udah ada agak-agak mengantuk, saya takbir lagi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu ada? Ada juga. Oh, ada tenda khusus ibu-ibu di luar. Cuman saya tak bisa menengok karena kaca ini, kami dalam kaca. Ibu-ibu di luar menengok kami di dalam ni macam ikan dalam akuarium. Hebat masjid kita, kaca keliling. Masya Allah, Tabarakallah. Katanya dalam hadis disebut, orang di surga itu di dalam bisa menengok keluar, di luar bisa menengok ke dalam. Agak-agaknya nanti kita di surga begitu. Yang di luar bisa menengok dalam, yang luar bisa naik keluar. Cuman karena kaca ini bukan kaca surga, jadi agak-agak gelap sedikit. Tapi nikmat surga itu, mala a'yunun ra'at a'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku siapkan, kata Allah, untuk hamba-hambaku yang saleh. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah didengar oleh hati, belum pernah dipandang mata, belum pernah terlintas dan terbetik di pikiran manusia. Itulah surga. Kalau pernah kau bayangkan, kau pikirkan, bukan surga. Karena dia adalah kejutan yang akan diberikan Allah pada orang yang beriman. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Berat Pak Ustadz, mau masuk surga bangunnya harus jam 4 ya, yang namanya berat itu tentulah balasannya sesuai. Surga kalau ringan tentu ceret, kipas angin. Ini berat, tapi bagi orang yang sudah terbiasa, apa kata orang Melayu, alah bisa karena biasa. Dibiasakan bangun. Kamu bangun jam berapa? Jam 4. Bagus. Jam 4 bangun, azan subuh 4.38. Masih bisa saya tahajud kalau jam 4 Pak Ustadz. Sebelum azan subuh berkumandang masih bisa tahajud. Sama seperti pepatah anak muda, sebelum janur kuning melintang masih milik bersama, kalau tidak dipinang orang. Karena kalau sudah dipinang tak boleh, kata Nabi SAW, la yahillu li muslimin ayyakhtiba fawqa khitbati akhi. Tak boleh meminang anak gadis yang sudah dipinang orang lain. Bapak-bapak yang anak gadisnya sudah dipinang, datang anak muda lain meminang, lalu kau robah gara-gara mahalnya lebih tinggi, tak boleh. Pak, saya mau minang anak bapak, sudah dipinang orang. Berapa dia kemarin ngasih DP? Emang mobil.
Oleh sebab itu maka sebelum azan subuh berkumandang, jam berapapun bangun, sempatkanlah bertahajud. Berjumpalah ulama tasawuf dengan ulama fikih. Apa beda ulama tasawuf dengan ulama fikih? Ulama fikih bercerita tentang zakat, puasa, haji, rukun, syarat, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad. Sedangkan ulama tasawuf bercerita tentang masalah hati, hasad, dengki, riya, sum'ah. Bagaimana obatnya? Ridha, tawakal, qanaah, rendah hati, tawadhu, zikir, taubat, tahalli, tajalli. Ulama tasawuf biasanya tak populer, tak masyhur. Ulama fikih hebat, pengajian ramai. Lalu kemudian meninggallah ulama tasawuf. Ulama fikih yang hebat meninggal, mati. Ulama tasawuf masih lagi hidup, dipanjangkan Allah umur. Bermimpi malam itu berjumpa dengan ulama fikih yang populer, yang masyhur, yang banyak jamaah. Wahai ulama fikih, ya, dulu engkau pernah menjabat sebagai mufti hebat, banyak murid, banyak jamaah. Betul. Apa yang kau temukan di akhirat? Apa yang kau lihat setelah menghadap Allah? Lalu ulama fikih itu mengambil debu, diletakkannya di tapak tangan, dihembusnya. Begitulah kepopuleran jamaah harum semerbak nama, tak berkesan apa-apa. Yang tinggal hanya 2 rakaat di tengah malam. Usolli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ustaz sedang menyindir siapa? Menyindir diri saya sendiri. Hai Abdul Somad, follower itu tak bisa menolong di hadapan Allah. Hai Abdul Somad, viewer tak dapat membantu di hadapan Allah. Maka bangkit, bangun di tengah malam. Wa minal laili, dan dari sebagian malam. Fatahajjad, tahajjad, lawan tidurmu, lawan kantukmu. Bangun dan bangkit tengah malam. Beli jam waker. Pulang dari sini singgah ke toko jam, beli. Pak, ada jam. Jam yang model apa? Yang kira-kira 10 menit tak bangun bisa menyipak. Bangun kita bangkit. Ini tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk merebut keberkahan-keberkahan. Karena malaikat sudah menurunkan berkah. Bagaimana cara mengambil berkah? Maka siapa yang paling awal bangunnya, dia yang paling banyak berkahnya. Abdul Somad hanya pandai ngomong ceramah saja, mari bangun, mari bangun. Rupanya dia pun bangun jam 4. Sedangkan jamaah rupanya lebih awal lagi. Ustadz ngajak bangun lebih cepat. Kenapa Ustadz pun lambat? Saya tadi malam ceramah. Ada alasannya kan? Ada 1000 dalil untuk beramal. Tapi jangan lupa, setan menyediakan 1001 dalil untuk tidak beramal. Ada 1000 ayat hadis untuk beramal, tapi setan menyediakan 1001 hujjah untuk supaya bagaimana kita tidak beramal. Kau kenapa tak tahajud? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya cukup. Tapi kenapa tak tahajud? Masih syukur aku sembahyang, tetanggaku enggak sembahyang lagi. Setan selalu membisikkan, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ternyata yang berbisik ini bukan cuma setan, bukan cuma jin, tapi minal jinnati wan nas, manusia pun. Ente enggak usah terlalu rajin-rajin kali. Enggak usah pakai tahajud, pakai witir, pakai sholat taubat. Sholat wajib aja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, udah. Kita nanti masuk surga di emperan pun udah cukup lah. Apa yang ke tengah-tengah kali? Kalau jumpa gini bagaimana? Hei setan, cukuplah kita mengajak orang berbuat baik. Kalau tak bisa untuk mengajak orang buat baik, jangan menghalangi orang buat baik. Betul? Oleh sebab itu maka selalu ada niat. Maka niat, azam, tekad kuat. Di bulan Muharram ini memang betul-betul hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari maksiat kepada taat. Hijrah dari apa? Hijrah yang selama ini solat wajib saja, mulailah hijrah kepada melaksanakan solat sunnah. Mandi dulu. Paling bagus mandi malam. Tujuannya untuk apa? Terapi sehat.
Tapi katanya Pak Ustadz mandi malam itu nanti kena penyakit rematik, sakit tulang. Itu kalau malamnya habis maghrib. Bahkan ada sebagian orang habis maghrib mandi kulitnya biru-biru, dicubit setan. Tapi kalau mandinya sudah lewat jam 1 malam, itu justru terapi kesehatan, bagus, segar, air dingin. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 sampai menjelang subuh, bagus. Dan manfaatnya lagi, innal malaikata tata'adza, sesungguhnya malaikat tersakiti dengan bau. Makanya kata Nabi, man akala basalan au thauman falyatazil masjidana hadza. Siapa yang makan bawang merah, makan bawang putih, jangan dekat-dekat masjid kami. Kenapa? Karena malaikat tersakiti dengan bau bawang itu. Habis makan bawang merah, bawang putih, masuk masjid, binas malikin nas. Kawan di sebelah sholat, Allahu Akbar, nampaknya bawang. Oleh sebab itu maka tadi sebelum sholat sunat qabliyah, saya sholat sunat qabliyah, usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan. Mau usolli, saya tengok Habib di sebelah naik ke atas, sebelum angkat tangan beliau ambil siwak. Sunnah. Laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bis-siwak, kusuruh mereka bersiwak. Inda kulli salah, setiap mau salat siwak, setiap mau salat siwak. Saya salat di Masjid Indragiri Hilir. Setiap saya ke masjid itu, kebetulan dari Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran, apa kata imamnya? Luruskan shaf, luruskan shaf. Sekarang barulah ditulis di baliho, ajak anak anda gosok gigi 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. 14 abad yang lalu Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan tidak pakai baleho, karena waktu itu belum ada digital printing. Sudah mengajarkan kami umatnya, setiap mau sholat bersiwak, gosok gigi. Maka gigi yang paling bersih di dunia adalah gigi umat. Kenapa ragu? Berarti tak gosok gigi. Gigi paling bersih adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangga kita. Ketika zaman itu umat primitif, tidak mengenal air, tidak tahu bersuci. Seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tinggal di tepi sungai Gangga, atau Nabi Muhammad itu tinggalnya di tepi sungai Nil, tidak heran karena banyak air. Tapi dia tinggal di kota Makkah Al-Mukarramah. Belum pernah saya tengok sungai di Makkah. Tapi yang diajarkannya, mau sholat, wudhu pakai air. Maaf cakap, mandi wajib pakai air. Mandi hari Jumat sunat pakai air. Di tempat yang tak ada air, menunjukkan agama Islam bukan agama budaya, bukan agama yang dilahirkan oleh pikiran. Tapi dari mana? Tanzilal azizir rahim, turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini memperkuat keyakinan keimanan kita. Kenapa mesti pakai kayu siwak? Ada orang mengatakan pakai kayu siwak karena ujungnya ada sabut-sabutnya. Kalau ujungnya pakai sabut, lebih banyak lagi sabutnya, sabut kelapa. Oh, karena di Makkah tak ada pokok kelapa, pakai rotan. Kenapa mesti pakai kayu siwak? Setelah diteliti, rupanya di dalam kayu siwak itu ada manfaat-manfaat lebih dari 100. Menghilangkan bau mulut, menghilangkan ulat gigi. Ulat-ulat gigi itu tak nampak, dia masuk ke gigi. Dan salah satu yang ditakuti ulat gigi adalah kayu siwak. Makanya yang ada giginya sakit, nah, tunjukkan kayu. Ambil ke siapa? Kau macam-macam cucuk kan. Dari kecil anak-anak kita ajarkan. Saya Pak Ustadz nggak mau pakai gosok gini Pak Ustadz. Sekarang sudah ada namanya pasta gigi siwak. Pakailah siwak F. Oh, ujung-ujungnya Ustadz mau jualan ya.
Saya tidak ada hubungan dengan perusahaan sewa ini, tapi saya ingin supaya umat Islam memajukan produk umat Islam. Karena kalau kau beli produk umat Islam, dia dapat untung, dia akan berzakat, dia akan bersedekah, dia akan menyediakan beasiswa untuk anak-anak umat Islam. Maka uang kita berputar di antara umat yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Kalau satu kali pakai pasta gigi, kira-kira kalau sekali oles pasta gigi itu pagi berapa ya? Karena kita, sebetulnya agak mahal nih, tapi karena kita udah lama berkawan, 100 rupiah aja lah. 100 rupiah. Satu kali oles 100 rupiah. Kita penduduknya Bangka Belitung ada, anggaplah 1 juta. Satu kali oles 100 rupiah kali 1 juta penduduk berapa? Memang kalau pagi payah ngitung memang. Saya ulang sekali lagi. Satu kali oles sapu pasta gigi, sikat gigi 100 rupiah, kita penduduk ada 1 juta, maka sekali oles serentak orang Bangka Belitung mengoles 100 juta. 100 juta sudah bisa buat satu kelas. Jadi dalam 1 bulan sudah ada 1 juta, sebulan 3 miliar uang umat Islam dari sekali oles. Makanya besok pakai siwak, maka uang beredar di antara umat Islam. 3M itu kalau dibelikan cincau, oh, masukkan ke kolam renang, berenang kita ramai-ramai. Menyelam sambil minum cincau lah, malah minum air. Saudara yang dimuliakan Allah semua, jangan bayangkan sekarang menetes air liur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka ini adalah pelajaran penting bahwa kita mesti melaksanakan alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ikuti sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di, setelah aku mati kata Nabi, addu 'alaiha bin nawajid, gigit pakai gigi geraham. Sunnah artinya kebiasaan. Sunnah kebiasaan. Ada misalnya bapak asal habis makan merokok, asal habis makan merokok, asal habis makan merokok, asal habis makan merokok. Maka merokok itu adalah tapi bukan sunnah Nabi. Sunnah siapa? Sunnah bapak itu kan. Ada ibu-ibu asal mau pergi ke pasar pakai lipstik, asal mau pergi pakai lipstik, asal mau pergi pakai lipstik. Maka pakai lipstik itu adalah sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi, sunnah mak-mak. Maka sunnah artinya kebiasaan. Kebiasaan Nabi yang diikut oleh sahabat-sahabat Nabi, diikuti oleh tabi'in, diikuti oleh ulama, sampailah ke guru kita, sampai ke kita. Itu sunnah. Cuman ada kadang orang ini ikut sunnah 20%, ada 50%, tapi ada yang sampai 100%. Sampai cara pakai pecinya, pakai bajunya, pakai tongkatnya, pakai cincinnya, mengikut sunnah. Coba tengok habaib pakai tongkat. Saya heran, kenapa habaib masih muda pakai tongkat? Ini yang style apa gaya-gaya aja? Rupanya Nabi SAW pakai tongkat, pakai cincin, mereka diletakkannya di kelingking. Kenapa mereka pakai cincin kelingking? Rupanya Nabi SAW pakai cincin di kelingking. Tertulis di situ ada Muhammad Rasulullah. Karena Nabi pakai cincin di kelingking sekaligus stempel surat. Karena Nabi tidak pakai tanda tangan, stempel. Tulis Muhammad Rasulullah. Nabi tak mau persulit, dia mempermudah. Ya Rasulullah, ini ada surat, langsung stempel. Selesai. Ini bisa ditiru Pak Bupati, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Buat stempel situ. Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Dimudahkan urusan orang di dunia, maka dimudahkan Allah pula urusan kita di akhirat nanti. Urusan mati, sakratul maut, urusan pertanyaan mungkar nakir, urusan meniti titian shiratal mustaqim, urusan hisab amal.
Makanya orang-orang yang suka-suka mempersulit urusan di dunia ini payah matinya. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Sakratul mautnya aja 6 bulan tak mati-mati. Tapi orang yang suka mempermudah, begitu tengok Ustaz Somad ada si fulan di rumah sakit, begitu kita datang, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Alhamdulillah Ustaz Somad. Begitu Ustaz tadi datang langsung mati. Rupanya bapak tuh mau kawin lagi. Saya berani cerita ini karena tak ada ibu-ibu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikuti sunnah tahajud malam. Nabi tidak pernah meninggalkan tahajud. Hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tak pernah meninggalkan tahajud. Satu riwayat menyebut 11 rakaat, satu riwayat menyebut 13 rakaat. Tidak ada ikhtilaf. Yang mengatakan 11 rakaat, 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Yang mengatakan 13 rakaat, 8 rakaat tahajud, 3 witir, dimasukkannya qabliyah subuh. Karena qabliyah subuh itu juga masuk dari bagian salat malam, maka qabliyah subuh itu utama. Raka'atul fajri 2 rakaat qabliyah subuh khairan minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana tahajud malam Nabi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili, Nabi kalau salat malam hatta tatafattar qadamahu, sampai bengkak kakinya. Nabi itu kalau salat malam bengkak kakinya. Saya semalam begitu sampai di Bangka Tengah, saya tengok kaki saya bengkak. Rupanya lama naik pesawat dari Pekanbaru ke Cengkareng Jakarta, transit dari Jakarta ke Pangkal Pinang, naik mobil, turun darah ke bawah. Kalau di akhirat nanti ditanya, hai Abdul Somad, pernahkah kakimu bengkak? Pernah ya Allah. Tahajud tidak. Kenapa kaki Nabi bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Kenapa ayatnya panjang? Saya pun tak tahu. Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa kau buat solat panjang lama macam ini? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu sudah diampunkan Allah, yang akan datang sudah diampunkan Allah. Untuk apa lagi kau solat begitu lama? Ayatnya begitu panjang. Kata Aisyah istri Nabi, ibu kita Ummul Mukminin, apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna abdan syakura, aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Harus betul hurufnya, bukan bercukur. Marilah kita bercukur. Habis bercukur. Bersyukur ternyata tak cukup angkat tangan Allahu Akbar. Apalagi sekarang banyak orang menyangka sudah cukup bersyukur dengan nyanyi. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ustadz nyindir penyanyi opik ya? Enggak, saya dapat kabar katanya dia sedang datang ini. Mudah-mudahan kedatangan para ulama, kedatangan pekerja seni, kedatangan seni-seni Islami itu bukan menjauhkan kita dari agama Allah, tapi justru meramaikan, mensyiarkan, membangkitkan semangat. Tapi setelah mereka pulang, ustadznya pulang, penyanyinya pulang, maka tetap kita ngaji kepada majelis-majelis guru-guru kita yang sudah saya sebutkan tadi, alumni dari Yaman, dari Ahqaf, dari Tarim, dari Hadramaut, dari Al-Azhar, dari Barabai, dari Gontor, semua kita ramaikan majelis-majelis ilmu insyaallah. Amin. Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Apalagi janjinya di dalam masjid. Walladzina hum li amanatihim, orang beriman itu terhadap amanah, wa ahdihim, dan terhadap janjinya, ra'un, mereka selalu menunaikan janji. Makanya lebih hebat mana? Sumpah atau janji? Kalau sumpah, saya bersumpah
menjadi calon pegawai negeri sipil, bersedia ditempatkan di seluruh tempat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya bersumpah, begitu turun SK di Papua langsung minta pindah. Tapi kau sudah bersumpah, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah hanya menghitung sumpah yang dalam hati, adapun yang di mulut hanya basa-basi. Fakaffaratuhu, menebus sumpah, it'amu 'asharati masakin, kasih makan 10 orang miskin. Au kiswatuhum, kasih pakaian 10 orang miskin. Au tahriru raqabah, bebaskan budak hamba sahaya. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Siapa yang tak sanggup kasih makan orang miskin, yang tak sanggup belikan pakaian orang miskin, tidak sanggup membebaskan budak hamba sahaya, puasa 3 hari. Sumpah bisa ditebus dengan puasa 3 hari. Maka ibu-ibu jangan percaya sumpah. Jangan ibu percaya sama bapak-bapak. Adinda, sampai mati abang gak akan nikah lagi. Sumpah kata. Tiba-tiba janji abang, sumpah abang dulu. Aku udah puasa 3 hari gitu. Nah, selesai. Tapi yang dipegang adalah janji. Orang kalau dia lingkar janji, bukan sekedar kafir, tapi lebih hebat lagi. Kenapa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang kafir masuk neraka, tapi orang yang munafik dalam keraknya neraka. Bayangkan itu. Ini rice cooker, ini tempat masak nasi priok, maka keraknya, tempat mendidihnya, fi qa'riha, di dasarnya, itulah tempat orang munafik. Siapa itu? Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji ingkar, wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah berkhianat. Salah satunya adalah ingkar janji. Oleh sebab itu kita tunaikan janji. Allah maha menunaikan janji. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful. Siapa yang membaca doa ini selesai azan, halat lahu syafaati, dijawabnya azan, ditutupnya dengan doa ini, halat lahu syafaati, wajib dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita ini semua masuk yang mendapatkan syafaat. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah was sharafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Yang hafal, yang tak hafal, apa yang kau baca tadi? Apa kau urus-urus aku, terserah aku lah. Gitu cara jawabnya kalau ditanya-tanya orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa 8 rakaat bagus, usolli sunnat tahajjud rakaatain lillahi taala. Allahu akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allahu akbar. Makmum istri di belakang, kok pendek kali bang? Abang baru hafal itu. Tapi kata Imam Nawawi, lebih bagus satu surat khatam daripada mengambil ayat dari tengah. Itulah makanya imam-imam kita di kampung-kampung lebih mau memilih dari juz amma, karena memakai pendapat Imam Nawawi tadi, lebih baik satu surat khatam daripada mengambil dari tengah. Mana tahu nanti, ini kadang-kadang anak-anak kita ini sudah belajar di kota, balik kampung nyalah-nyalahkan imam. Apa itu imam? Ayatnya cuma kul aja. Kul ya, kul hu. Kau belum ngaji. Kata Imam Nawawi, lebih baik satu surat khatam daripada ngambil di tengah. Padahal dia pun memang tak ada hafal di tengah itu.
Nah, oleh sebab itu maka jangan menyalahkan, jangan menyepelekan orang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Abang ku tengok tak pernah ayat lain. Itu aja. Adinda, dulu ada sahabat Nabi namanya Qatadah ibnu Nu'man radhiyallahu an. Dia salat dari Isya sampai subuh, ayatnya tak dia ganti-ganti, kul huwallah. Dilaporkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini ada orang sahabat engkau namanya Qatadah bin Nu'man, kalau salat ayatnya tak ganti-ganti, kul huwallah dari Isya sampai subuh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallah itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Maka sepertiga kau baca 3 kali sama dengan mengkhatamkan Al-Qur'an. Sebenarnya abang banyak hafal ayat lain, tapi karena hadis inilah maka ayat ini tak ada. Begitu cara bapak membela. Oh, tapi ibu tu ada hadir pula, jadi tahulah dia udah. Mestinya pengajian ini kita buka hanya untuk laki-laki saja. Saudara yang dimuliakan Allah, intinya apa? Bisa ayat tengah bagus, bisa ayat pendek bagus. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Kebetulan ingat haji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kebetulan ingat tentang zina. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabuz zina. Kebetulan ingat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kebetulan ingat tentang curi-mencuri. As-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri puang, potonglah tangannya. Nah, jadi jelas. Kau kalau habis Fatihah itu apa yang kau ingat? Tak ada Pak Ustaz. Inna a'tayna. Baca lagi. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan kepada engkau nikmat yang besar. Dalam tafsir lain makna al-kautsar artinya telaga, sungai. Kalau kita minum di sungai telaga itu, kita tak akan haus untuk selamanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang minum di tempat itu, di padang mahsyar tak haus. Wa allaw istaqamu ala tariqati. Kalau mereka istiqamah dalam tariqat jalan yang benar ini, la asqainahum ma'an ghadaqa. Kami akan berikan mereka minum dan mereka tak akan haus untuk selamanya. Sekarang minum haus, apalagi yang belum dapat air ini. Nengok air saya ini makin haus. La asqainahum ma'an ghadaqa. Syaratnya istiqamah. Maka kata Nabi SAW, haud. Waktu Nabi tegak di atas mimbarnya, ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah. Antara dinding rumah Nabi dengan mimbar Nabi 22 meter lebih kurang. Sana rumah Nabi, sini mimbar Nabi. Ma baina baiti, antara rumahku, wa mimbari, mimbarku, raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga, karpetnya warna hijau. Entah kebetulan hijau juga karpet di masjid. Dindingnya pun hijau. Kenapa mesti hijau? Karena mata, kata Imam Al-Ghazali, kalau mau mata ini awet tahan lama, sering-seringlah menengok warna hijau. Masya Allah, di sini diamalkan sampai tenda pun hijau. Hijau, luar biasa. Sampai bersedekah pun pakai duit warna hijau. Hebat, 20.000. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Nabi naik ke atas mimbar, kata Nabi, aku melihat haud. Haud, haud artinya telaga. Haud pakai dad. Haud, telaga. Telaga. Kalian akan minum dari telaga itu. Yang minum dari telaga itu ikhwani, ikhwani. Sahabat bertanya, kamikah itu ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Tapi nanti ada ikhwani. Siapa ikhwani itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni.
mereka percaya kepada aku padahal matanya tak pernah menengok aku. Mudah-mudahan itu adalah kita. Kita tak pernah menengok dia, tapi kita percaya kepada dia, memperjuangkan syariatnya, menolong agama yang dia bawa, pagi dan petang berselawat kepada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak-banyak berselawat. Maka menjelang azan subuh berkumandang, setelah selesai solat tahajud, ditutup dengan witir 3 rakaat, duduk menjelang azan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi katanya Pak Ustadz, dalam hadis itu istighfar. Dalam ayat Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur menjelang subuh, mereka banyak beristighfar. Kalau beristighfar, dosa saja yang lepas. Tapi kalau bersolawat, man shalla alayya salatan, siapa yang selawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas kebaikan 10 kali. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi dosa 10. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan darajat. Yang mau beristighfar silakan, yang mau bersolawat bagus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk apa itu tasbih 100 biji tak pernah dipetik? Apalagi tasbih orang Bangka Tengah ini mantap, dari kayu gaharu. Kayu gaharu yang susah tumbuh di tempat lain. Bahkan orang dari Jazirah Arab, dari Kuwait, dari Saudi Arabia mencari kayu gaharu, justru tumbuh gemah ripah, loh jenawi, antayan zamrud, katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Nih dari Bangka Tengah, pokok kayu gaharu yang berkualitas tinggi tumbuh. Kayu luarnya bisa dibuat tasbih, kayu dalamnya yang berminyak. Masya Allah, tabarakallah. Apa kata Pak Bupati? 20 juta harganya sekilo Pak Ustaz. 20 juta itu yang dibakar para habaib dalam majelis itu. Kalau sempatlah kita punya yang kualitas tinggi yang harga 20 juta, kita pasang, pas sedang kita pasang, datang tamu, dipasangnya banyak-banyak. Itu meleleh air mata kita. Bukan karena asapnya, karena membayangkan 20 juta. Harum semerbak. Nabi suka yang harum-harum, tapi harumnya original, harumnya natural. Sekarang dipasanglah harum-harum, di masjid dipasang, di tiang-tiang masjid dipasang. Setiap 5 menit sekali menyembur macam ular piton. Semua jamaah menghirup. 2 tahun, 5 tahun kena penyakit cancer. C-A-N-C-E-R, cancer. Orang kita payah bilang cancer. Kenapa? Kanker. Bahan kimia. Kimia. Sekarang semua pakai di masjid. Ketiak, mulut. Kimia. Bahan kimia. Masuk ke darah, masuk ke kulit. Kanker leher, kanker darah, kanker macam-macam penyakit akibat. Coba pakai buhur, belilah buhur bebas kanker, dapatkan di Bangka Tengah. Pesan sekarang juga, dah potong, like and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka nikmat Allah yang besar ini karunia. Kenapa? Karena masih ada orang melaksanakan subuh sajadah akbar beramai-ramai. Sajadah, sujud, sajadah, sujud, sajadah tempat sujud, akbar besar. Berarti sajadahnya besar. Masuk saya ke masjid ini memang besar sajadah. Tengoklah besar untuk imam, besar. Sajadah akbar, sajadah tempat sujud, walaupun secara nahwu yang betul sajadah kubro, muannas, tapi salah-salah sikit ya nggak apa-apalah sekali-sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk Bangka Tengah itu beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa. Dua saja yang diminta Allah. Kalau penduduk Bangka Tengah itu beriman, bertakwa, dibalas Allah dua. La fatahna alaihim barakat, akan kami bukakan untuk orang Bangka Tengah itu barakat. Barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka dustakan ayat kami, tak mereka ramaikan masjid, tak mau mereka mengaji, mereka tinggalkan majelis ilmu, mereka sia-siakan para habaib dan ulama, akhadnahum, kami cabut, ikan-ikan kami cabut. Sekarang banyak yang dulu produksi ikan, dulu Pak Ustadz, itu tahun-tahun 70-an tempat produksi ikan, sekarang cucu ikan pun tak ada lagi, habis. Kemana hilangnya? Tak tahu, ditelan bumi. Allah mencabut nikmat. Akhadnahum, kami cabut barakah. Gara-gara apa? Bima kanu yaksibun, karena perbuatan mereka. Maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tak mungkin menurunkan azab selama Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada di tengah kalian. Mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak ada lagi di tengah kita, dia sudah meninggal. Tapi ternyata namanya tetap disebut. Bahkan di masjid kita ini bukan sekedar namanya disebut, namanya dituliskan di dinding, Muhammad. Setiap mata menengok itu berselawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Marhaba, marhaba diambil dari 3 huruf, rahaba, marhaba, rahaba artinya tanah yang lapang. Mengapa kita menyebutkan marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jaddal Husaini, marhaban dada kami lapang menerima kedatangan engkau ya Rasulullah. Rasulullah tak datang, tapi cucu cicit keturunannya datang ke bumi ini. Rasulullah tak datang, tapi pewarisnya datang ke negeri ini. Siapa pewarisnya? Al ulama warasatul abya, ulama pewaris para nabi. Kalaulah mereka tak datang ke pulau ini, bagaimana mungkin kita mengenal Allah? Bagaimana kita mungkin mengenal Rasulullah? Bagaimana mungkin kita tahu salat? Makanya anak-anak kita mesti kita wakafkan. Salah satu anak saya mesti menjadi ulama. Amin. Anak saya satu sudah jadi PNS Pak Ustadz, anak saya yang satu sudah jadi bisnismen Pak Ustadz, anak satu sudah jadi dokter spesialis Pak Ustadz, anak saya satu jadi polisi Pak Ustadz, anak saya satu jadi Satpol PP Pak Ustadz. Mana anakmu yang mengajak orang ke jalan Allah? Anak kau di mana? SMP. Anak kau di mana? SMA. Mantap. Yang itu mana? Fakultas Hukum. Keren. Ini mana? Pesantren. Mau makan apa? Ada orang ini asal disebut pesantren sekolah agama, yang ada di kepalanya makan. Makan itu letaknya di sini. Sedangkan berpikir itu letaknya di sini. Kalau kepala kau sikit-sikit cerita makan, berarti otakmu dekat dengan lambung. Berarti otak udang. Kenapa sikit-sikit makan? La taqtulu auladakum, jangan kau bunuh anakmu khasyata imlaq, karena takut tak makan. Kau bunuh anakmu karena takut tak makan. Nahnu narzuquhum, kami yang memberi makan mereka. Anak-anakmu itu kami yang beri makan. Wa iyyakum, jangankan makan mereka, makan engkau pun kami juga yang memberi. Kalau tidak, kata Allah, nasi yang akan disuap pun tak masuk ke mulut. Sudah disiap musuh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Jangan takut menyekolahkan anak sekolah agama. Jangan takut menyekolahkan anak di pondok pesantren. Kuasa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang akan menolong di hadapan Allah nanti pada saat tak ada satupun yang bisa menolong illa kecuali nasrum minallah wa fathun qarib, pertolongan dari Allah dan kemenangan. Syarat dari kemenangan itu datang adalah mesti ada yang memakmurkan masjid, mesti ada yang menyampaikan hadis-hadis Nabi, mesti ada yang menyampaikan ayat-ayat Quran.
maka didiklah anak-anak kita di sekolah-sekolah agama, masukkan ke pondok pesantren. Siap memasukkan anak ke pondok pesantren? Yang bilang siap, daftarkan segera ke pondok pesantren berikut ini. Nah, masukkanlah nama-nama pondok beserta nomor HP-nya sebelum tanggal penutupan berikut ini.